Nah, halo semua, selamat datang ya di YouTube channel gue lagi. Salam dari gue, Gelap Siapa Takut. Nah, mungkin teman-teman tadi udah nonton video sebelumnya, itu video apa ya? Nanti gue akan jelaskan ya di konten kali ini. Jadi, gue kali ini mau bikin perbandingan antara Center Phoenix E03RV2.0 melawan ASRock E1 ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, apa sih kelebihan dari masing-masing center ini. Nah, sebelum gue lanjut, pertama kita lihat dulu ya lensanya. Oke. Kedua buah senter ini bisa ngecas di senternya sama-sama Type C ya teman-teman ya. Kalau Phoenix di sini, kalau ASRock E1 di sini. Oke. Kalau teman-teman mau center yang super komplit, ASRock E1 tuh lebih komplit. Kalau mau center keychain yang mewah, Phoenix ini mewah sih dia. Ya, lebih kokoh, biofirm, materialnya juga oke. Nah, tuh lihat, dia ada lampu lingkaran di sini, cakep banget nih. Tuh, merah. Jadi Phoenix sih kalau bikin center tuh materialnya tuh bener-bener sangat-sangat niat banget lah ya. Tapi memang harganya center Phoenix ini tuh sudah mendekati 500 ribuan deh. Dulu kok pernah beli. Oke. Nah, kalau kita nyalakan. Tuh. Lalu dia juga ada lampu merahnya. Flashing merah juga ada. Oke. Tuh, modenya. Sorry. Nah, udah lama nggak pegang center ini, jadi suka salah mode nih, teman-teman. Ya. Nah, ini Phoenix nih. Bisa dilihat bentuknya. Tuh, lampu cakep banget. Perfect lah kalau gue bilang ya. Simple, kecil. Ini juga termasuk ringan. Ya. Oke. Nah, nanti untuk beberapa keterangan, gue akan tulis saja secara garis besar ya mengenai center Phoenix ini ya. Nah, sekarang gue akan ke ASRock E1 ya. Nah, teman nonton ya nih. ASRock E1. Dia punya headnya bisa diputar seperti ini nih. Oke. Bisa diputar ke belakang juga. Ya. Nah, dia ada magnet di sini. Kalau Phoenix nggak ada. Kedua buah center ini, ingat ya teman-teman, baterainya nggak bisa digonta-ganti ya. Baterainya tertanam. Lalu, dia ada klip bolak-balik nih. Buat jadi center topi, apapun center bahu ya, buat jepit di bahu, karena kepalanya kan bisa diputar begini. Nah, ngecas di sini, ini ada speaker. Nah, gue mau jelasin dulu ya. Sekarang nih gue lagi seneng bawa center itu yang ada fluid elektroniknya. Jadi ketika gue membutuhkan pertolongan pada saat dalam ruangan atau dimanapun, gue bisa menggunakan fluid elektronik tersebut. Seperti contoh tadi yang gue bikin kontennya di awal video ya. Anggaplah gue kejebak di satu ruangan dan gue butuh pertolongan. Kalau ditanya, kenapa nggak pakai fluid tube? Nah, kalau fluid tube itu masalahnya ini, teman-teman. Kalau kita lagi cedera, lagi nggak bisa bernafas, atau lagi kekurangan oksigen, kita mau di sesuatu tuh sangat sulit. Lebih better tekan tombol ini nih, sebagai kayak apa ya, sinyal, memberikan sinyal kepada orang lain bahwa kita sedang membutuhkan pertolongan. Seperti contoh ya. Nah, ini speaker gue tutup dulu ya, karena keras banget nih suaranya. Nih, bisa denger kan? Ini sebenarnya keras banget. Tadi kan temen-temen udah lihat di video awal kan. Dalam ruangan pun masih kedengeran. Ya. Nah, center ASRock E1 ini sebenarnya sangat komplit ya. Pertama, dia ada lampu utama. Nih, kalau sudah lama nggak pernah pakai itu kadang feeling nyalainnya susah tuh. Nah, klik 2 kali. Ya. Yang paling gue suka dari ASRock E1 ini kalau ditekan bisa turbo. Oke. Nah, kalau yang paling apa ya, ketara dari dua buah senter ini, kalau teman-teman butuh material bagus, cahayanya perfect, semuanya Phoenix. Tapi kalau butuh banyak fitur, ya ASRock E1 ini lebih banyak fitur. Ya, seperti ada fitur berikutnya, kalau kita klik yang ini tombol kiri 2 kali. Nah, dia ada lampu hijau. Ya. Klik lagi, ada lampu merah. Klik lagi, ada lampu biru. Klik lagi, flashing merah. Ya, klik lagi,
flashing merah biru. Klik lagi, putih. Klik lagi, hijau. Hijau ini rada redup ya. Apa nih sebagai UV apa enggak, gue juga kurang tahu. Nah, ada hijau yang terang. Balik lagi ke merah. Ya. Tuh, biru. Oke, lihat dulu. Jadi, center ini benar-benar sangat fleksibel sekali ya. Untuk harga sih dulu gue beli sekitar di Bangot itu lupa ya 290.000 apa 400.000 ya, karena sempat ada promo tuh. Sangat simpel ini center. Oke. Nah, jadi kalau cari yang fleksibel memang ini lebih rekomendasi ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau kita klik 3 kali yang di tombol petir ini, sebentar. Nah, dia juga ada lampu merahnya. Cuma memang rada tricky ya. Tadi sempat pencet-pencet malah salah keluar ya. Tuh, 1 2 3. Tuh. Oke, jadi dia juga ada lampu sorot merahnya di sini nih. Nah, kalau kita lihat ya perbandingannya tuh memang beda jauh sih. Ya, tuh. Ketebalannya, belakangnya, sama fleksibelnya ya. Nah, Astrolog E1 nih bisa dijadiin center gantungan kunci juga ya, walaupun dia rada gede. Karena di sini ada cantolan nih, Ton. Jadi tinggal beli yang model-model pengait kayak gini, tinggal pasang, udah bisa jadi ya. Oke. Nah, jadi udah tahu ya gambarannya seperti apa ya, teman-teman ya. Nah, tinggal nanti teman suka yang mana, digas yang mana. Nah, ini perbandingan cahaya dari kedua buah senter ya. Kalau kita lihat tuh karakternya tuh. Tapi ini di mode ini ya teman, high ya. Gue nggak bisa mainin turbo karena ini kalau turbo ini mesti gue tahan. Coba deh, gue tahan. Ini kan mode high-nya. Coba gue tahan ke turbonya. Tuh, turbonya nih begini nih. Ya. Sementara ini kan dia cuma ada di maksimum level ya. Oke. Nah, nanti akan muncul spek dari kedua buah senter ini secara garis besar. Teman-teman tinggal lihat aja yang mana sesuai kebutuhan ya. Jadi seperti yang gue katakan sebelum videonya sih, kalau teman-teman misalnya punya orang tua, anak kecil, atau pasangan atau siapapun, atau bahkan kalian sendiri, usahakan sih kalau bisa ya bawa senter yang ada fluid elektronik. Jadi ketika kita benar-benar membutuhkan pertolongan, kita bisa pakai fluid elektronik itu. Ya, senter pun harus ada karena kan senter tuh ibarat sebenarnya sedia payung sebelum hujan. Nah, kalau bawa senter tuh sedia senter sebelum gelap atau sebelum mungkin kayak membutuhkan pertolongan ya. Oke, thank you teman-teman. Nah, teman-teman, kalau Astrolog E1 terangnya kira-kira seperti ini ya. Turbo. Tuh. Oke. Bisa dilihat ya, nih. Nah, ini yang lampu sampingnya ya. Ini terangnya nih. Oke, terus dipencet lagi merahnya. Oke, merahnya. Pencet lagi birunya. Pencet lagi flashing merah. Pencet lagi, dia merah biru merah biru.
Jadi merah birunya ada dua pencahayaan ya, yang satu rada cepat, satu rada lambat. Nah ini putihnya nih, yang lampu sampingnya masih ya teman-teman. Oke, nah kalau pencet lagi, hijau. Ini rada redup sih hijaunya, kayak glow in the dark ya. Pencet lagi, nah ini hijau terang ya teman-teman. Hijau terangnya. Pencet lagi, balik ke merah lagi. Oke. Dia juga ada glow in the dark-nya ya. Harusnya bisa lebih terang lagi, karena nih gue nggak taruh sinar ya. Ini tadi bekas yang gue bikin konten-konten nyalain lampunya. Nah, gue akan coba nyalain peluit elektronik. Cuman ini gue tutup ya. Dia punya speakernya, takut terlalu berisik ganggu orang ya. Cuman setidaknya seperti inilah kira-kira gambarannya. Tuh. Oke. Nah sekarang gue akan cobain yang Phoenix ya. Nih. Maksimum levelnya nih. Oke. Teman-teman tahu nggak ini gue tes senternya di mana nih? Karena lagi susah cari tempat gelapnya nih teman. Nah sekarang gue akan cobain nyala lampu merahnya ya teman-teman ya. Nah ini merahnya nih. Oke. Sekarang gue akan ke flashing merahnya. Sorry. Tuh. Thank you. Gelap, siapa takut?